Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas EAS kami dari mata kuliah Deep Learning yang berisi final project. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang uh, aplikasi application Deep Feed Forward dengan TensorFlow, lalu Convolutional Network atau CNN dengan TensorFlow. Setelah itu ada juga proyek akhir kami yang berisi tentang prediksi penyakit jantung yang akan dipublikasikan dalam web. Untuk yang pertama, teman kami akan menjelaskan tentang aplikasi Deep Feed Forward dengan TensorFlow di Python. Jadi untuk aplikasi di forward dengan TensorFlow, yang pertama langkah pertamanya adalah melakukan import library. Di sini ada beberapa library. Kemudian yang kedua memasukkan datasetnya dalam berupa CSV. Dalam hal ini namanya adalah hard Graphland upload. Kemudian langkah berikutnya yaitu menampilkan 5 data teratas dari dataset yang sudah diinputkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan informasi seputar datasetnya. Jadi dari dataset ini informasinya akan dikeluarkan dalam hasilnya. Lanjut. Lalu langkah berikutnya yaitu untuk melihat apakah ada data nol di dalam dataset. Kemudian langkah berikutnya melakukan visualisasi kondisi. Jadi memvisualisasikan untuk kondisinya. Nanti untuk hasilnya nanti akan keluar grafik seperti ini, grafik condition dengan data condition. Kemudian di langkah berikutnya memvisualisasikan juga yaitu untuk sex, CP, Ristex, dan Allpic. Nanti keluar dari hasilnya akan keluar grafik juga dari beberapa data yang divisualisasikan yaitu sex, CP, kemudian Ristex, dan juga Allpic. Lalu langkah berikutnya kita melakukan sebuah korelasi pada data dengan time condition. Kemudian langkah selanjutnya yaitu data dibagi dua, yaitu data fitur pada X dan juga data tabel pada Y. Kemudian setelah itu menampilkan data pada variabel X, menampilkan data pada variabel X. Kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan scaling, yaitu menormalisasi data pada data yang sudah dibagi tadi. Kemudian selanjutnya yaitu membangun model machine learning dengan logistic regression. Setelah itu melakukan evaluasi pada model tersebut, yaitu langkah selanjutnya yaitu membuat tabel prediksi, yaitu untuk membandingkan data aktual dan juga data prediksinya. Kemudian setelah itu data akan ditampilkan seperti tabel di layar. Kemudian langkah berikutnya yaitu melihat grafik dari hasil Y-test dikurangi dengan Y-prediksi, Y-prediction akan menghasilkan grafik tabel seperti di layar. Lanjut. Kemudian di sini menghitung mean absolute error, mean squared error, kemudian root mean square error dari model machine learning. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat train score dan juga test score dari model machine learning. Lanjut. Kemudian di sini membuat neural network baru. Lanjut. Kemudian di sini membuat model yang tadi sebelumnya di atas itu kita melakukan import library dari TensorFlow. Kemudian di sini membuat model lagi yaitu menggunakan sequential. Kemudian mempresentasikan neuron yang berjumlah 13 kolom fitur.
Kemudian di sini menambahkan jumlah hidden layer. Di sini ada 3 hidden layer, kemudian menambahkan 1 untuk outputnya. Lalu setelah menambahkan itu semua, modelnya di-compile. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan fit dari model yang sudah dibuat dengan epoch 100 epoch dan dengan batch size 50 batch size. Kemudian setelah dijalankan nanti akan menjalankan beberapa proses epoch. Lanjut. Kemudian ini adalah summary-nya atau hasil kesimpulannya dari model yang sudah dilakukan epoch. Di sini ada total 742 param. Kemudian di sini untuk menampilkan grafik data frame. Lanjut. Kemudian di sini dari Y-prediction, kemudian di sini melakukan prediksi model pada data express. Kemudian setelah selesai, maka menampilkan mean absolute error, mean squared error, mean squared error dari model di atas. Kemudian di sini itu adalah untuk membandingkan deep learning dan juga machine learning. Di sini ada class regression dan multiple logistic regression, di mana class regression itu menghasilkan variance score 42,67, sedangkan untuk multiple logistic regression menghasilkan variance score 40,04. Jadi itu adalah aplikasi menggunakan TensorFlow. Oke, untuk yang kedua, kita akan membuat sebuah aplikasi convolutional network dengan TensorFlow menggunakan Python. Di sini yang pertama yang akan dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan, yaitu TensorFlow, NumPy, dan juga Crash Preprocessing Image atau dinamakan dengan Image Data Generator. Yang pertama kita mengimport train datanya menggunakan image generator dulu untuk bisa di overfitting. Jadi gambar-gambar yang berbeda-beda bisa di overfitting jadi satu ukuran yang sama. Setelah itu memanggil data training setnya dari directory catdocs, lalu ke training set, dengan batch size-nya 64, target size-nya 64, dan kelas modelnya binary. Setelah itu memanggil data testing di mana di folder catdocs dan test data dengan ukuran sama. Setelah itu membangun sebuah model untuk CNN. Di sini kita menggunakan model keras dari model sequential dari keras dari TensorFlow. Setelah itu kita menambahkan satu convolutional layer. Oke, untuk apa itu convolutional layer? Itu sebuah operasi matematika pada dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga. Fungsi ini menggabungkan dua buah himpunan informasi untuk menunjukkan bentuk satu fungsi yang dimodifikasi dari fungsi lain. Konvolusional ini berfungsi untuk bisa membentuk sebuah operasi yang mengganti perkalian matriks umum. Yang pertama menambahkan satu layer untuk konvolusional, lalu menambahkan max pollingnya. Setelah itu menambahkan layer yang kedua, layer yang ketiga, dan juga untuk yang keempat untuk menambahkan flattened array. Oke. Setelah itu sebuah formasi dari ANN dengan 128 input neuron. Lalu mengeluarkan sebuah output dengan satu output dengan activation-nya sigmoid. Mengompil model tadi dengan CNN, oke, dengan optimizer-nya Adam, lalu matriksnya equary. Setelah itu kita mentraining dari model tersebut. Di sini kita mentraining dari X-nya training set dan juga validasinya dengan testing set dengan epoch 25. Dimana ini untuk mentraining untuk model-model tersebut dari akurasinya dan lain-lain. Setelah itu
setelah kita mentraining, kita bisa melihat dengan dua kelas yang ada atau dua label. Di sini ada dua, yaitu cats dan dogs. Nah, itu setelah sudah modelnya semua selesai dan sudah selesai dibangun untuk model CNN-nya, kita mencoba model ini. Yang pertama, kita masukkan gambar sebuah kucing dari dataset. Setelah itu kita mengimport image tersebut dari dataset ini, lalu mengkonversi image ini menjadi sebuah array. Setelah itu kita mencoba untuk memprediksi image ini, apakah image ini kucing atau anjing. Setelah itu kita membuat sebuah logika di mana hasil dari image ini, jika 0 itu adalah kucing, jika 1 adalah anjing. Di sini bisa dilihat bahwa hasilnya adalah 0 dan hasil yang keluar adalah ini adalah kucing. Nah, itu yang kedua, mencoba salah satu image lagi dari test set, folder test set, lalu folder dogs atau anjing. Dengan melakukan hal yang sama, kita melakukan predict juga, dan yang keluar bahwa foto itu tersebut adalah anjing. Oke. Sekian untuk yang nomor 2. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk proyek akhirnya. Di proyek akhir ini, saya dan teman-teman itu membuat sebuah sistem, dan sistemnya itu diakses melalui browser. Lewat browser bisa Google Chrome, bisa pakai Mozilla. Nah, sistemnya itu bertujuan untuk memprediksi kita itu bahwa apakah kita itu benar-benar terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, untuk cara membuatnya, nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mengimport dulu library yang diharuskan. Kayak import NumPy, kemudian import library Panda, dan lain-lain. Nah, setelah kita import, langkah selanjutnya ialah kita memanggil sebuah dataset. Nah, dataset ini yang bernama, filenya itu yang bernama hard ke Cleveland upload.csv. Jadi formatnya itu CSV. Kemudian setelah kita import filenya, kita tampilkan di sini dengan cara fungsinya itu data titik head. Nah, dia akan tampilin tabel dari dataset yang kita punya tadi. Nah, setelah itu kita membagi ya, tadi membagi dua variabel X dan variabel Y. Nah, setelah kita membagi dua variabel, kemudian kita cetak nih variabel yang X. Di variabel X-nya itu tampilnya seperti ini untuk datanya. Nah, dia ada kolom X, kolom sex, dan sebagainya ya. Nah, ini ada traps, ada kolesterol, dan lain-lain. Terus kita coba nih, kita print atau cetak dari variabelnya. Nah, yang muncul itu seperti ini. Jadi untuk panjangnya itu kurang lebih 297 dengan tipe integer 64. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel, dua variabel ya, untuk variabel untuk training data dan untuk menguji suatu datanya. Nah, setelah kita buat variabelnya, kita buat sebuah variabel model yang isinya merupakan fungsi logistik regression. Setelah kita memanggil sebuah fungsi logistik regression, kita cetak nih variabel xshape, xtrain, xtest, titik shape-nya. Kita cetak, kemudian menghasilkan tiga matriks ya, 297,13, 237,13, dan 60,13. Nah, setelah kita panggil nih, kita melakukan sebuah fungsi yang namanya itu fit. Jadi model yang sudah kita buat, kita fitkan dan diletakkan di variabel xtrain dan ytrain. Nah, kemudian akan menghasilkan
tampilan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan langkah di atas, kita membuat variabel nih yang namanya extract prediction yang berisi prediksi dari variabel extract. Terus yang kedua, kita membuat variabel yang bernama akurasi trend data yang berisi akurasi skor untuk extract yang telah kita prediksi. Nah, setelah kita membuat dua variabel tersebut, kita cetak nih berapa sih akurasi skor dari data yang sudah kita latih. Nah, data yang sudah kita latih itu mendapatkan skor bernilai 0,856 sekian sekian sekian. Itu sudah cukup bagus untuk skor data latih. Kemudian kita melakukan pembuatan variabel lagi. Yang pertama kita buat variabel untuk x-test predict yang berisi prediksi untuk variabel x-test, dan kita membuat variabel lagi akurasi tes data yang berisi tentang akurasi skor dari x-test prediksi. Nah, terus kita mencetak sebuah akurasi skor data yang didapatkan dari skor data tes. Nah, skor data tesnya itu bernilai 0,9. Nah, terus setelah kita menampilkan akurasi dari data tes dan data training, kita membuat sebuah variabel yang bernama input data. Nah, input data ini kita isi dari angka-angka. Angka-angka, setelah kita membuat variabel input data, kita membuat variabel input data array yang memanggil fungsi np asa array dari input datanya, kemudian kita receive dari input data array tersebut. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel lagi yang bernama prediction. Di prediction ini memanggil sebuah fungsi predict ya. Jadi setelah kita membuat variabel input data reshape, kita predict nih input data reshape itu ada berapa jumlahnya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah fungsi pembanding ya. Jadi kita bandingin dulu ya. Apakah prediksi dengan array 0 ini itu bernilai 0 atau tidak. Nah, jika variabel prediction ini bernilai 0, maka bisa dibilang pasien ini tidak terkena penyakit jantung. Nah, tapi kalau hasilnya itu sebaliknya, maka dia dapat dipastikan terkena penyakit jantung. Gitu. Nah, setelah kita mencetak sebuah prediksinya, kita memanggil lagi sebuah library yang namanya pickle. Jadi setelah kita mengimport library pickle, dan kita membuat variabel yang bernama file name. Nah, file name ini bebas ya, kita mau namain apa. Nah, ini ditujukan untuk menyimpan sebuah model dari data. Nah, di sini saya menamain dengan nama penyakit jantung titik SAV. Nah, setelah kita menamai, kita panggil nih sebuah fungsi yang namanya pickle data. Terus dia memanggil sebuah variabel model. Setelah itu, dia membuka sebuah file name yang sudah kita namain tadi, beserta formatnya WP. Nah, selanjutnya ya, setelah kita bangun dari programnya, nah ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya Pak Sofi mengenai tampilan dari webnya. Ya, di sini melanjutkan dari teman saya Wisnu. Di sini kita import library dulu dari library pickle nanti stemlist. Kemudian dari library load set model dulu pickle.load, di mana di sini untuk membuka atau mengelola data yang sudah disimpan dengan nama penyakit
underscore jantung.save. Kemudian untuk judul web sendiri kita namain dengan prediksi penyakit jantung. Terus di sini ada kolom-kolomnya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dengan kolom 1 ini ada umur, di mana fungsinya untuk menambah value umur untuk minimal value-nya di 0 tahun. Kemudian di kolom kedua ada input jenis kelamin dengan select box-nya perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk yang kolom 3 ada input select box terkait tipe nyeri dada. Di sini ada angina, angina atypical, non angina, sama asymptomatic. Kemudian dari kolom 1 sendiri ini ada lagi terkait variabel tekanan darah, kemudian input nilai kolesterol, kemudian input nilai gula darah puasa dengan value kurang dari 120 mg atau lebih dari 120 mg. Kemudian kolom 1 sendiri untuk select box-nya hasil rekaman jantung, di mana ada variabel normal menampakkan abnormal, menunjukkan kemungkinan hipertrofi. Dan kolom kedua dengan input number detak jantung maksimum yang sesuai inputan dari codingan sebelumnya. Dan untuk yang kolom ketiga, sini untuk input atau select box terkait latihan induksi angina dengan pilihan tidak dan ya. Kemudian sini ada state depression. Dan ada lagi kemiringan segmen dengan select box up sloping, flat, dan down sloping. Dan kolom ketiga, input nilai pembuluh darah dengan nilai yang sudah di input array tadi. Kemudian ada lagi input select box di sini thalassemia dengan pilihan normal, terdeteksi, dan cacat reversible. Kemudian dari ini istilahnya di sini ada prediksi perbandingan, di mana untuk jenis kelamin jika nilainya 0, maka variabelnya akan memperlihatkan perempuan. Dan sebaliknya jika value-nya 1, variabelnya akan menjadi laki-laki seperti itu. Dan untuk yang lainnya kurang lebihnya sama. Untuk angina sama angina atypical sama non angina dengan value 0 sampai 3. Kemudian untuk input gula darah di sini kurang dari 120 sama lebih dari 120. Kemudian di sini ada variabel normal untuk value 0 dan untuk value 1 dia akan menampakkan abnormal seperti itu. Jadi lanjutannya di sini ada upsloping sama downsloping dan flat. Di sini value-nya 0, 1, sama 2. Kemudian ada normal sama terdeteksi. Di sini terkait gula darah. Sama untuk value-nya 0, 1, sama 2. Kemudian di sini diagnosisnya atau prediksi jantungnya dengan model prediksi di sini ada umur, kemudian jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika nilainya 1, dia atau pasien terkena penyakit jantung. Sebaliknya, jika nilainya 0, pasien tidak terkena jantung. Nah, di sini nanti saya jelaskan terkait tampilan juga di websitenya.
Nah, di sini tampilan websitenya, di mana untuk nama di pencariannya kita ketikkan prediksi jantung .streamlit.app. Di sini untuk umur kita inputkan nilainya minimal 0. Nah, kita sesuaikan juga dengan nilai dari input data yang telah kita tuliskan tadi. Di sini kita ambil contoh 61. Dan laki-laki untuk tipe nyeri dada. Tekanan darah kita ambil 134. Nilai kolesterol 234. Untuk hasil rekaman jantung normal. Detak jantung maksimum 145. NBG-nya tidak, state depresinya 2,6. Flat. Kemudian nilai pembuluh darahnya 2. Normal tetap. Kemudian kita klik di sini akan menampilkan pasien terindikasi terkena penyakit jantung ataupun pasien tidak terkena penyakit jantung, seperti itu. Untuk proyek akhir dari kelompok kami cukup sekian dan terima kasih.